psikologi pendidikan. Psikologi berasal dari bahasa Yunani yaitu psyche yang artinya jiwa dan logos yang artinya ilmu pengetahuan. Secara etimologi, menurut arti kata, psikologi artinya ilmu yang mempelajari tentang jiwa, baik mengenai macam-macam gejala, proses maupun latar belakangnya. Objek yang diamati dan dikaji dalam psikologi adalah manifestasi dari jiwa itu sendiri, yakni dalam bentuk perilaku individu dalam berinteraksi. Psikologi dapat diartikan sebagai suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang perilaku individu dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Mengapa sih kita perlu mempelajari psikologi? Karena psikologi telah merambah ke berbagai aspek kehidupan manusia, jauh melampaui ranah akademis semata. Teori-teori dan hasil riset psikologi telah diaplikasikan secara luas dalam berbagai lapangan kehidupan seperti ekonomi, kesehatan, pendidikan, proses pembelajaran, industri, perdagangan, sosial kemasyarakatan, politik, dan bahkan agama. Selanjutnya, manfaat psikologi sebagai ilmu. Psikologi memiliki 3 fungsi sebagai ilmu, yaitu pertama, menjelaskan, yaitu mampu menjelaskan apa, bagaimana, dan mengapa tingkah laku itu terjadi. Yang kedua itu memprediksikan, yaitu mampu meramalkan atau memprediksikan apa, bagaimana, dan mengapa tingkah laku itu terjadi. Yang ketiga itu pengendalian, yaitu mengendalikan tingkah laku sesuai dengan yang diharapkan. Perwujudannya berupa tindakan yang sifatnya preventif atau pencegahan, intervensi atau treatment, serta rehabilitas atau perawatan. Pengertian psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan merupakan sebuah ilmu yang khusus mempelajari kejiwaan pada masyarakat pendidikan, baik dari mulai input, proses, sampai dengan output bahkan outcome. Kesuksesan maupun kegagalan masyarakat pendidikan dapat dilihat dari proses itu semua. Apa sih tujuan psikologi pendidikan? Psikologi pendidikan memiliki beberapa tujuan utama, yaitu pertama, memahami perilaku belajar siswa. Psikologi pendidikan bertujuan untuk memahami bagaimana siswa belajar, apa yang memotivasi mereka, dan bagaimana mereka mengatasi kesulitan belajar. Yang kedua, meningkatkan kualitas pembelajaran. Psikologi pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan ketiga, membantu siswa mencapai potensi penuhnya. Psikologi pendidikan bertujuan untuk membantu siswa mencapai potensi penuhnya dengan memahami kebutuhan belajar mereka dan dengan menyediakan dukungan yang mereka butuhkan untuk sukses. Keempat, meningkatkan motivasi belajar siswa. Psikologi pendidikan bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar dan dengan mengembangkan strategi yang dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Dan yang terakhir yaitu membantu guru dan pendidik menjadi lebih efektif. Psikologi pendidikan bertujuan untuk membantu guru dan pendidik menjadi lebih efektif dengan menyediakan mereka dengan pengetahuan dan keterampilan yang mereka butuhkan untuk memahami dan mengajar siswa mereka. Ruang lingkup psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan memiliki ruang lingkup yang luas, yang meliputi pertama, perkembangan dan belajar. Perkembangan dan belajar adalah proses yang terkait dengan perubahan perilaku dan kemampuan individu sebagai hasil dari pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Perkembangan mencakup perubahan fisik, kognitif, emosi, dan sosial yang terjadi sepanjang hidup. Sedangkan belajar adalah proses memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan perilaku baru. Kedua, motivasi. Motivasi adalah dorongan atau kekuatan yang memotivasi individu untuk melakukan sesuatu, baik itu untuk mencapai tujuan, memenuhi kebutuhan, atau memuaskan keinginan. Motivasi dapat berasal dari dalam diri sendiri atau dari luar diri sendiri.
Ketiga, kognisi. Kognisi adalah proses mental yang terkait dengan pengetahuan, pemahaman, dan pemrosesan informasi. Kognisi mencakup berbagai aspek seperti persepsi, perhatian, memori, bahasa, dan pemecahan masalah. Kognisi memainkan peran penting dalam proses belajar dan perkembangan individu. Keempat, emosi. Emosi adalah perasaan atau reaksi efektif yang timbul sebagai respons terhadap stimulus atau situasi tertentu. Emosi dapat mempengaruhi perilaku, kognisi, dan interaksi sosial individu. Emosi juga dapat mempengaruhi proses belajar dan perkembangan individu. Kelima, diferensi individual. Diferensi individual adalah perbedaan antara individu dalam hal kemampuan, kepribadian, gaya belajar, dan karakteristik lainnya. Diferensi individual dapat mempengaruhi proses belajar dan perkembangan individu, serta memerlukan pendekatan yang berbeda dalam pendidikan dan pelatihan. Dan keenam, interaksi sosial. Interaksi sosial adalah proses komunikasi dan hubungan antara individu dengan orang lain dalam lingkungan sosial. Interaksi sosial dapat mempengaruhi perilaku, kognisi, dan emosi individu, serta memainkan peran penting dalam proses belajar dan perkembangan individu. Interaksi sosial juga dapat mempengaruhi hubungan antara guru dan siswa, serta antar siswa dengan siswa lainnya. Take me back to the night we met.